Halo mas guys, Mbak guys, kembali lagi di channel Lugas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan belajar tentang nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo dan periode pada grafik fungsi trigonometri. Ya, di layar kalian sudah ada sebuah grafik trigonometri. Akan kita telaah satu persatu. Nilai maksimumnya berapa, minimumnya berapa, amplitudo berapa, dan periodenya berapa ya. Nilai maksimum ya, nilai maksimum adalah nilai tertinggi grafik fungsi trigonometri. Jelas ya. Di sini titik puncaknya ini ya. Berarti titik puncak ini yang dinamakan nilai maksimum ya. Kemudian ada lagi di sini ya, yang ketiga di sini. Ini semuanya namanya nilai maksimum. Nilai maksimum itu kaitannya dengan sumbu Y ya, nilai Y-nya. Nah, berikutnya nilai minimum juga sama, masih fokus ke sumbu Y atau nilai Y. Ini nilai minimum di sini ya. Nilai minimum. Nah, di sini berarti nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya adalah A. Nilai minimumnya adalah negatif A, ya kan? Nah, baru ke amplitudo. Amplitudo adalah setengah dari jarak nilai maksimum dan minimum ya. Jadi di sini ada nilai maksimum ya, yaitu A, ada nilai minimum yaitu negatif A. Nah, jarak dari A ke negatif A itu berapa langkah atau berapa satuan ya? Ini ke sini ya, berapa langkah? 1, 2, berarti 2 langkah, berarti 2 satuan atau 2A. Nah, karena setengahnya ya berarti dibagi 2 sama dengan A. Amplitudo untuk kurva ini adalah A. Kita lanjutkan berikutnya periode. Periode itu kalau dalam ilmu fisika adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Ya, satu gelombang itu ya berarti satu periode. Kalau di fisika itu, kalau di matematika interval ya, menggunakan interval nilai X di sini. Ya, kalau di kurva trigonometri nilai X-nya itu beda dengan kurva yang lain ya, misalnya persamaan kuadrat, kurva linier itu beda. Karena nilai X pada fungsi trigonometri bernilai sudut ya. Bernilai sudut baik satuan derajat maupun satuan radian ya. Kalau radian itu yang ada pi-nya itu sih ya. Nah, misalkan ini saya tulis dulu. Ini 90 derajat. Sini 180 derajat. Ini 270. Ini 360. Nah, misalkan gini. Ya, kemudian saya beri titik-titik ini A, B. Warnanya biar beda ya. Warnanya ini A, ini B, ini C, ini D, E, F, G, H, dan I ya. Yang dinamakan satu periode itu kalau gelombang ini menempuh satu bukit dan satu lembah ya. Misalkan dari B ke D ini kan satu lembah, D ke F ini juga satu bukit ya. Kok juga satu bukit? Satu lembah yang BD, kalau yang DF satu bukit gitu maksudnya. Nah, misalkan kita mulai dari titik A, berarti nanti ujungnya atau selesainya satu gelombang itu di titik mana? Iya, di titik E. Jadi ini A sampai B ini setengah bukit ya. Dari titik D ke titik E itu apa? Setengah bukit lagi. Jadi kalau dijadikan satu jadinya satu bukit. Satu bukit, satu lembah, satu periode, gitu kan? Satu gelombang, waktu yang dibutuhkan atau sudut yang dibutuhkan berarti namanya periode, satu periode. Oke, berarti dari A ke E periodenya berapa? Periodenya adalah 360 derajat. Nah, berarti ini nilainya 360 derajat. Atau kalau kita mau jadikan kesatuan pi radian, tinggal kita bagi dengan 180 baru dikalikan dengan pi. Sama dengan berapa? 2 pi. Gitu ya. Gampang kan? Gampang. Mau contoh soal? Oke. Nah, contoh soalnya ini ya. Contoh, tentukan amplitudo, periode, nilai maksimum dan nilai minimum dari grafik fungsi di bawah ini. Perhatikan, kita mulai dari nilai maksimum dulu ya.
nilai maksimumnya berapa? Ini kan berapa? 1. Kemudian nilai minimumnya berapa? Ini kan berapa ini? Negatif 1. Kemudian amplitudo. Nah, kita hitung jarak dari 1 ke negatif 1. Ini berapa satuan? 2 satuan. Nah, kemudian dikalikan dengan setengah. Sama dengan 1. Nah, jadi amplitudenya 1. Periode sekarang. Ini dari 0 ke pi, ini kan setengah gelombang ya, atau satu bukit. Dari pi ke 2pi ini juga setengah gelombang lagi ya, satu lembah. Nah, satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Nah, waktu yang dibutuhkan atau nilai X-nya, periodenya berapa? 2pi. Di periodenya adalah 2pi. Nah, ini sekarang ada 3 kurva ya. 3 kurva ini kalau kita lihat ini serupa tapi tak sama gitu ya. Nah, titik awalnya di sini semua ya, di sumbu Y ini. Kemudian titik ujungnya ya di 2pi. Atau kalau titik bermulanya adalah X sama dengan 0, ini titik akhirnya di 2pi. Artinya apa? Artinya ini memiliki periode yang sama. Periodenya berapa? 2pi. Ini lihat, ini satu gelombang penuh kan. Ini satu bukit, ini satu lembah. Ini satu bukit, ini satu lembah. Jadi periodenya sama-sama 2pi ya, jadi 3 kurva ini memiliki periode yang sama. Kalau amplitudo, nah amplitudo harus kita cek dulu ya. Yang pertama ya, kurva 1, nilai maksimumnya berapa? 2 ya. 2. Nilai minimumnya berapa? 0. Ini kan, ini ke kiri, nah ternyata 0. Dari 2 ke 0 berapa jaraknya? 2. Kalikan setengah, berarti 1. Terus kurva kedua, nilai maksimumnya adalah berapa? 1. Nilai minimumnya negatif 1. Ini 1, negatif 1. Jaraknya dari 1 ke negatif 1 itu 2. Jadi kita kalikan setengah, sama dengan 1. Terus nilai maksimum kurva yang ketiga, ini berapa? Negatif 1. Nilai minimumnya berapa? Oh, enggak ada. Nah, ini kehapus tadi. Negatif 3 ya. Jarak dari negatif 3 ke negatif 1 atau sebaliknya berapa? 2 satuan. Berarti setengah kali 2 sama dengan 1. Ternyata periode dan amplitudonya sama, tetapi nilai maksimum dan nilai minimumnya berbeda ya. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga untuk kalian latihan mandiri gitu ya. Nanti kalian bisa komen jawaban kalian berapa amplitudo, periode, maksimum, minimum di kolom komentar di bawah video ini. Nanti kita lanjutkan diskusi di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dadah.